Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati pengurus masjid, juga DKF dari Masjid Raya Bukit Baruga, Bapak Imam, Bapak penceramah, para pejabat utama dari Polrestabes Makassar, Polsek, juga dari Koramil, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini kita bisa melaksanakan tarawih yang keempat di malam keempat di bulan Ramadan dengan kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun, dan kondisi di wilayah khususnya di Manggala ini dalam keadaan kondusif. Bapak Ibu sekalian, kami dari Polrestabes Makassar menyita waktu sedikit untuk bersilaturahim kepada Bapak Ibu sekalian untuk memberikan sedikit masukan tentang kegiatan kepolisian yang ada di Polrestabes Makassar. Kami Polrestabes Makassar biasa melakukan Jumat curhat kalau tidak di bulan Ramadan atau subuh keliling untuk bersama-sama bersilaturahim kepada masyarakat, mendekatkan diri kepada masyarakat agar Bapak Ibu sekalian lebih mengenal polisinya yang ada di wilayah Bapak Ibu sekalian. Khusus di bulan Ramadan ini, beberapa hal yang menjadi perhatian kami adalah kegiatan-kegiatan terutama setelah tarawih juga setelah sahur. Nah, banyak sekali kegiatan-kegiatan anak-anak muda kita di luar sana yang dalam kegiatannya sebenarnya positif. Ketika ingin misalnya membagi-bagi takjil begitu ya, mau buka puasa, itu kegiatannya positif, cuma dilakukan secara beriringan motornya sehingga membuat kemacetan yang luar biasa, dan juga terkadang ketika bertemu antara kelompok akan terjadi perselisihan. Nah, saya menyampaikan agar rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu sekalian yang ingin melakukan kebaikan di bulan Ramadan, ya dilakukan dengan cara-cara yang baik juga. Ketika kita selesai tarawih, ada baiknya kita mungkin tadarusan, tetapi kalau memang mau kumpul dengan teman-teman rekan kerja atau rekan-rekan dari kerabat, silakan, asal tidak berkumpul lalu nanti ada gesekan sehingga terjadi tawuran misalnya begitu. Nah, ini hal-hal ini yang kami selalu antisipasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, beberapa waktu yang lalu saya juga sempat berkeliling ke masjid-masjid dan selalu saya sampaikan bahwa setiap kejahatan dan pelanggaran itu tidak hanya terjadi karena niat dan kesempatan, tetapi karena terlalu banyaknya orang baik yang diam. Kenapa saya sampaikan demikian? Saya berikan contoh kepada Bapak Ibu sekalian begini, misalnya ada anak-anak yang lagi nongkrong, ada remaja-remaja yang lagi kumpul. Tetapi kita ini yang ada di sini orang-orang baik, begitu lewat tidak melakukan peneguran, ya tidak menegur. Misalnya mereka kumpul, misalnya sudah pulang saja, besok mau sahur atau besok mau kegiatan, misal kalau masih ada yang sekolah begitu ya, pulang saja supaya tidak terlambat misalnya begitu, atau paling tidak melakukan teguran saja. Kenapa? Setiap manusia di dalam hatinya itu ada kolbu, ada hati yang selalu berteriak ketika berbuat salah. Misalnya mereka sudah nongkrong-nongkrong, sudah ada niat untuk tawuran begitu ya, tetapi ketika Bapak Ibu lewat lalu melakukan peneguran, maka dia akan bilang, wah iya ini salah gitu. Saya ditegur sama Pak Ustadz, saya ditegur sama Pak Kapolsek atau Pak Dan Ramil, atau mungkin Bapak Ibu sekalian yang sedang lewat. Sehingga ketika mereka mau melakukan itu, mereka akan berpikir dua kali, wah tadi saya ketemu sama Bapak itu ya, nanti kalau saya tawuran saya jadi nggak enak ya. Akhirnya mereka mengurungkan niatnya. Tetapi kalau kita diam saja, ketika melewati sekelompok anak-anak yang mungkin sudah ada niat-niat negatif, maka mereka akan menganggap, tadi juga nggak ditegur kok,
ya, nggak ditegur nanti kalau misalnya bertegur ya sudah, kan tadi juga nggak ditegur gitu. Nanti ada Pak Camat lewat, Pak Lurah lewat, nggak ditegur, mereka akan merasa tindakannya itu tindakan yang benar. Nah, maka saya sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa kepedulian kita terhadap lingkungan menjadi sangat penting untuk menjaga situasi keamanan ketertiban masyarakat di wilayah kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, selain daripada itu, bulan Ramadan, bulan suci, kita inginnya khusyuk dalam beribadah. Tetapi jangan sampai lalu terganggu dengan kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan dari pelaku-pelaku kejahatan. Nah, polisi di Kota Makassar ini jumlahnya cuma 1.800 dibandingkan 1,4 juta jiwa yang ada di Makassar. Sehingga tidak mungkin 1.800 polisi mengcover seluruh Makassar. 1.800 kalau dibagi 12 kecamatan, dibagi lagi dengan beberapa RW, kelurahan, bagi dengan RT, sudah habis polisinya. Maka ketika terjadi kejahatan, kita akan kesulitan mencari polisi yang mungkin sedang berada di sana. Ya, kalau kebetulan ada di situ bisa datang. Tapi kalau tidak, mungkin akan kesulitan untuk datang ke TKP. Nah, oleh karena itu, kami menghimbau kepada Bapak Ibu untuk bisa menjadi polisi bagi dirinya sendiri. Artinya bukan melaksanakan tugas polisi, bukan. Tetapi misalnya keluar rumah, mau taraweh, pintunya dikunci. Mau parkir, motornya dikunci ganda. Mau naik motor, pakai helm. Supaya apa? Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya keluar rumah, lalu ada orang masuk, maling, hanya gara-gara kita tidak mengunci pintu. 1 bulan yang lalu, Bapak Ibu sekalian, saya memberikan cerita sedikit karena ini kejadian nyata di satu wilayah di Kota Makassar. Ada seorang ibu yang setelah ngobrol dengan teman-temannya jam 11 malam lupa mengunci pintu. Lalu masuk ke dalam kamar dan tidur. Ternyata ada seorang laki-laki yang lewat di depan rumahnya dan melihat pintunya tidak terkunci. Hanya karena melihat pintunya tidak terkunci. Yang lain pintunya terkunci semua. Tapi ada satu rumah yang pintunya tidak terkunci, kelihatan ada cahaya begitu. Lalu dia masuk ke rumah itu. Dia mencoba masuk dan membuka pintu. Oh, nggak dikunci. Lalu dia masuk ke kamar. Ternyata kamarnya tidak ada pintunya. Begitu dia masuk, ada perempuan tergeletak sedang tidur. Dan di sampingnya ada dompet isi uang 300.000. Diambillah sama laki-laki. Selesai diambil, tidak sampai di situ, dia melihat perempuan tergeletak, lalu muncul hawa nafsu. Dia takut ketahuan, dicekek, dipukuli perempuan sampai mati, meninggal dunia. Tidak sampai di situ, lalu diperkosa sampai selesai dan dia meninggalkan perempuan itu dalam keadaan meninggal dunia. Kenapa? Hanya karena tidak mengunci pintu. Sehingga ini menjadi satu kejahatan yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu bisa membantu kami dalam melaksanakan keamanan ketertiban masyarakat dengan hal-hal sepele, hal-hal kecil yang bisa Bapak Ibu lakukan sendiri. Keluar rumah, kompor dimatikan, listrik dimatikan, supaya tidak terjadi kebakaran misalnya. Dan sebagai yang saya sampaikan tadi, ini akan sangat membantu tugas kepolisian. Apalagi nanti yang mau mudik lebaran, mau pulang mungkin ke Sidrap, mau pulang mungkin ke Takalar dan sebagainya macam, nanti rumah jangan sampai lupa untuk dikunci. Dan perlu kepedulian dari Bapak Ibu sekalian untuk memantau situasi kalau ada orang asing di rumah. Wah, ini saya nggak kenal nih, jangan, mendingan ditegur. Bapak ngapain di sini? Ada perlu apa? Gitu ya. Jadi ada kepedulian. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya tutup. Kami dari kepolisian tentu berharap sekali Bapak Ibu sekalian dapat mendukung kami dalam melaksanakan kegiatan kepolisian. Tentu dengan mempercayai kami sebagai penegak hukum yang ada di sini. Kami paham dan kami tahu bahwa banyak sekali polisi-polisi di luar sana yang melakukan kejahatan dan pelanggaran. Sampai ada lagu bayar-bayar polisi. Ya itu. Banyak sekali terjadi dan banyak dinyanyikan oleh orang. Kenapa? Karena mungkin memang ada kejadiannya. Ya, ada kejadiannya orang bayar polisi untuk sesuatu. Mau ini bayar polisi, ada kejadian. Tapi tidak semua polisi melakukan itu. Apabila ada 1.000, 2.000, 3.000 sampai 6.000 polisi yang melakukan itu, dari 471.000 polisi di seluruh Indonesia, 465.000 polisi yang tidak melakukan kejahatan pelanggaran siap berbuat kebaikan dengan Bapak Ibu sekalian. Kami mohon didukung,
mohon kami dipercaya untuk membantu Bapak Ibu menjaga keamanan di lingkungan Bapak Ibu sekalian. Supaya apa? Supaya lingkungan kita bisa aman, sejahtera, dan damai. Kalau sudah aman, sejahtera, dan damai, Kota Makassar ini nanti insya Allah akan kedatangan banyak investor masuk, pembangunannya pesat, dan daya beli masyarakatnya tinggi, perekonomian akan naik, mungkin UMR-nya juga akan naik, sehingga masyarakat di Kota Makassar akan menjadi lebih baik taraf kehidupannya. Dan kami mohon dikoreksi kalau ada salah, sampaikan saja kepada kami apabila ada polisi-polisi kami di Kota Makassar yang kurang, tolong sampaikan pada kami akan koreksi. Saya sudah sampaikan sama anggota saya, tidak boleh marah kalau dikoreksi sama masyarakat. Ya. Karena apa? Karena yang bisa melihat jeleknya polisi itu ya masyarakat. Kita nggak bisa lihat jeleknya kita sendiri. Kita harus mengakui kesalahan kalau kita memang dikoreksi salah. Dan mengakui kesalahan, memperbaiki diri itu salah satu sunnah dari Rasulullah untuk dapat kehidupan lebih baik. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah menyimak apa yang saya sampaikan. Mohon maaf Pak Ustadz penceramah disita waktunya sedikit karena ini perlu kami sampaikan. Kalau salah datangnya dari saya, kalau benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pandura. Mana? Oke, selamat. Kapan selesainya? Baru kan bikin. Mau di mana sekarang?